Kalau kita kena penyakit ini, dokter bilang tidak boleh makan ini, makan itu, kita berpantang. Dan juga tidak ada yang mau lompat turun dari oto ketika oto lari dalam kecepatan tinggi. Betul ke tidak? Begitu juga tidak ada yang dia lari kencang dan tabrak tembok. Orang tidak mau. Mengapa? Karena orang tidak mau mati. Kenapa orang tidak mau mati? Karena orang merasa bahwa dunia ini indah. Dia tidak mau tinggalkan dunia. Ingat, Tuhan mengatakan bahwa kita bukan dari dunia ini. Karena itu jangan terlalu berpikir bilang, hai biar saya hidup terus supaya umur lebih panjang, bila perlu 90 tahun, lebih 100 tahun. Hidup ini kalau kita berusaha untuk umur panjang, maka umur akan semakin pendek. Kita berusaha untuk umur pendek, umur akan lebih panjang. Karena hidup ini, umur panjang atau pendek, bukan prestasi usaha manusia, tetapi hadiah dari Tuhan. Karena itu berdoalah selalu senantiasa, supaya Tuhan selalu memberi yang baik untuk kita. Ingat, Tuhan kasih umur pendek, jangan marah Tuhan. Tuhan kasih umur panjang juga, jangan bangga dan bersyukur. Itu semua adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan kasih kita umur panjang, kita buat banyak, lebih banyak berbuat baik. Ketika Tuhan kasih kita umur pendek juga, buat baik sama banyaknya. Karena orang mengatakan bahwa hidup ini hanya satu kali. Hidup ini adalah kesempatan. Orang mengatakan hidup itu apa? Lawan dari hidup adalah mati. Hidup ini adalah kesempatan. Ada seorang bapak ditawari untuk menjadi kepala sekolah SMP Negeri Waitulu. Mula-mula dia tidak mau, tetapi kawannya bilang, teman, kesempatan ini hanya satu kali, tidak terulang lagi, maka terima saja. Begitu juga hidup. Hidup ini hanya satu kali. Kesempatan hidup tidak terulang lagi. Betul ke tidak? Betul. Kita mati tidak ada bilang hidup ulang lagi, ya. Tidak ada bilang her. Hidup ini hanya satu kali. Karena itu tolong jaga hidup baik-baik. Piara hidup baik-baik. Isilah hidup Anda baik-baik. Tulislah sejarah hidup Anda dengan cerita-cerita tentang kehidupan yang menarik, ya. Jangan cerita-cerita yang mengecewakan, membanggakan, membuat orang lain putus asa. Tetapi ceritakanlah tentang sejarah hidupmu, tulislah hidup yang indah-indah. Dan supaya menjadi indah, cerita-cerita yang indah, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik. Bahasa dalam bilang, moe alekot di kuana. Buat baik terus menerus. Buat baik, berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Menyenangkan istri kita, menyenangkan anak-anak, menyenangkan tetangga kita, menyenangkan teman-teman kita, siapa saja. Berbuat baik terus menerus. Walaupun memang berbuat baik itu membutuhkan pengorbanan. Berbuat baik kita tidak pernah akan rugi. Hasilnya akan kita terima di hari akan datang. Berbuat baik adalah satu investasi jangka panjang yang tidak pernah merugikan pelaku yang berbuat baik itu sendiri. Karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, bukan kesempatan untuk berbuat jahat, tetapi kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya di dalam hidup kita. Bacaan Injil tadi bilang dunia, dunia itu identik dengan kejahatan, dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk, ego dan lain sebagainya. Dunia sekarang ini memuja materi, memuja materi. Ada satu orang cukup kaya, dia punya oto 5, kios besar, uang juga banyak, uang masuk dari berbagai sumber. Banyak orang bilang, orang itu memang nasibnya baik. Tetapi dia sekikir untuk karyawan-karyawan, kasih juga gajinya pas-pas, kadang-kadang kurang. Untuk keluarga juga dia jarang menyumbang. Kemudian
Orang susah di sekitar rumah juga dia jarang untuk membantu. Beri apa sesuatu sedikit harus penuh dengan perhitungan. Orang mengatakan bahwa dia hidup baik. Hidup seperti itu baikkah? Menurut kamu bagus ke tidak? Berbeda dengan salah seorang bapak di sebelahnya. Bapak itu seorang petani. Dia punya kebun yang luas. Rumah juga, rumah bebek yang sudah miring mau jatuh sudah. Seng juga bocor, kalau musim hujan harus ada bokor banyak. Dinding juga lubang-lubang. Tetapi bapak itu luar biasa, bahwa dia punya ubi di kebun, kalau dia gali, dia bagi. Biar satu karung dia bagi untuk 3-4 rumah. Kemudian dia kalau panen jagung, dia bagi untuk tetangga-tetangga, mari dapat sedikit-sedikit. Daging enak 1 kilo juga dia bagi. Mungkin 3/4 dia bagi kasih orang. Dia ada uang 150.000 hari ini, dia undang kawan-kawan. Mereka minum sopi, mereka senang-senang. Dia punya kawan lebih banyak. Dari dua bapak ini siapa yang lebih bagus menurut kamu? Apakah bapak yang tadi orang kaya itu atau orang miskin tetapi tahu berbagi? Kalau dunia bilang yang kaya itu lebih bagus, dia hidup bagus. Tapi tidak, dunia. Tuhan lebih membutuhkan orang-orang biar miskin, sederhana, tetapi dia tahu berbagi. Orang itu, apa artinya kita kaya? Apa artinya kita kaya tapi miskin dalam hal berbagi? Kita adalah orang miskin. Lebih baik kita miskin tetapi kaya dalam hal berbagi untuk orang lain. Maka hidup kita berkenan di hati Tuhan. Jadi Bapak Mama yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Tolong kamu punya uang banyak-banyak di rekening itu jangan tabung kasih banyak-banyak. Tolong kasih keluar, bagi-bagilah untuk orang-orang susah, keluarga-keluarga yang susah. Neng kakaha, leo bijaya ng fao papi ng fao nane kasi persiapan neo hen aftako. Tetapi tiap Natal tahun baru ulang tahun undang ho kawan sin imlol miun tua rame-rame. Nah. Begitu juga ada kolam ikan, mari teman-teman ini saya kolam ikan panen. Tidak usah bayar, kita senang-senang. Sehingga pada saat kita mati kita bukan ini orang ini baik, dia masih hidup, dia punya ikan kita makan gratis. Bukan saja ikan tapi dalam hal lain. Ya. Mungkin ada kios bilang ini istri tidak ada, ini omam tua tidak ada, mari kita minum sopi dong. Sehingga pada saat kau mati orang bilang itu bapak baik dia pun sopi di kios dong, dipanggil kita minum gratis. Datang biar dia punya istri marah baru dia tangkis. Maka bapak mama yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berbuat baik sebanyak mungkin. Sehingga pada saat kita mati banyak orang punya cerita yang positif tentang kita. Kita sudah puas berbuat baik sehingga kita tidak pernah takut akan kematian itu sendiri. Kalau kita miskin berbuat baik, kita menumpuk hidup, menjadikan hidup sebagai kesempatan untuk menumpuk, maka kita tidak akan pernah belum merasa puas dengan hidup ini. Maka mari kita berusaha menggunakan hidup kita ini, walaupun kita ini miskin, terbatas, penuh dengan kekurangan. Kita sudah merasa puas bahwa saya sudah puas, saya sudah bisa memanusiakan beberapa orang. Mungkin anak-anak saya, mungkin adik kakak saya,